Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faruk Amrullah dengan NIM 1936020. Oke, saya akan melanjutkan tugas UAS saya yang poin kedua yaitu tentang web dan FTP server. Yang pertama ada web server. Apa itu web server atau pengertian web server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser. Seperti contoh kayak Chrome, Google Chrome, Firefox, dan sebagainya. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Nah, kita masuk ke fungsi utama dari web server, yaitu yang pertama ada membersihkan berbagai cache yang terdapat pada penyimpanan serta semua dokumen yang tidak terpakai lagi. Yang kedua ada melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request client atau web browser. Yang ketiga ada menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Nah, kita masuk ke jenis-jenis web server. Yang pertama ada web server Apache. Web server yang populer dan paling banyak digunakan kebanyakan orang, yaitu jenis Apache. Pada awalnya, Apache didesain guna mendukung penuh sistem operasi Unix. Selain cukup mudah dalam implementasinya, Apache juga memiliki beberapa program pendukung, sehingga memberikan layanan yang lengkap, seperti PHP, SSI, dan kontrol akses. Berikut detailnya. PHP atau Personal Homepage atau PHP Hypertext Processor. Program semacam CGI berfungsi memproses teks yang bekerja di server. Apache sangat mendukung PHP dengan menempatkannya sebagai salah satu modulnya atau mod_PHP. Hal tersebut membuat PHP bekerja lebih baik. Yang kedua ada SSI atau Server Side Include. Perintah yang bisa disertakan dalam bekas HTML, kemudian ia dapat diproses oleh web server ketika pengguna mengaksesnya. Yang ketiga, ada akses kontrol. Kontrol akses dapat dijalankan berdasarkan nama host atau nomor IP CGI, Common Gateway Interface. Lalu yang paling umum untuk digunakan pada PER atau Practical Extraction and Report Language disupport oleh Apache dengan menempatkannya sebagai modul atau mod PER. Apache sangat aman dan nyaman untuk digunakan karena memiliki beberapa keuntungan, seperti proses instalasi yang mudah, freeware, dan sistem konfigurasi yang masih tergolong mudah. Selain itu, ia juga mampu bekerja pada sistem operasi open atau closed source. Ya, ini sekarang lanjut ke jenis web yang selanjutnya yaitu web server Nginx. Salah satu pesaing unggul Apache yaitu Nginx. Nginx dikenal mampu melayani segala macam permintaan seperti request pada dengan tingkat kepadatan lalu lintas atau traffic yang sangat padat. Nginx memang lebih unggul dari segi kualitas, kecepatan, dan dalam hal performanya. Nginx memiliki banyak kelebihan dalam hal fitur, diantaranya URL rewriting, virtual host, file serving, reverse proxying, access control, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada web server IIS atau web server IIS Internet Information Service. Ada web server yang bekerja pada jenis protokol seperti DNS, TCP, IP, atau beragam software lainnya yang berguna untuk merangkai sebuah situs. Web server Linkpad. Programmer asal Jerman telah menciptakan web server berbasis open source guna mendukung sistem Linux dan Unix. Bila dilihat dari segi keunggulan, web server yang satu ini memiliki beberapa keunggulan berdasarkan fitur tambahan yang tersedia seperti Fast CGI, Output Compression, Fast CGI, dan URL Writing. Jika kamu menggunakan web server Linkpad, kamu akan merasakan performa yang lebih cepat dan efektif. Nah, selanjutnya kita masuk ke FTP server. Pengertian dan fungsi FTP server. Sesuai dengan namanya, File Transfer Protocol atau disingkat FTP adalah protokol standar yang digunakan untuk mentransfer data antar komputer melalui koneksi internet. Nah, Anda bisa memanfaatkan FTP untuk mengkoneksikan komputer Anda dengan perangkat web server hosting Anda dan mengakses semua data web Anda secara rutin.
secara remote. Tapi, apakah semua pengguna internet nantinya bisa mengakses data web melalui FTP server? Tentu tidak. Setiap pengguna harus memiliki izin terlebih dahulu untuk bisa terkoneksi dengan FTP server, yakni dengan memasukkan username dan password yang dibutuhkan. Umumnya, Anda bisa menemukan kredensial login ini pada fitur FTP Details yang ada pada kontrol panel hosting Anda. Nah, kelebihan FTP server. Yang pertama ada transfer data dengan skala besar, yang kedua ada lebih efisien, yang ketiga ada fitur pemulihan, yang keempat ada multitasking, yang kelima transfer data tanpa hambatan, dan yang keenam ada fitur scheduling. Nah, ini adalah kekurangan FTP server. FTP server itu kurang aman, aplikasi FTP mungkin tidak aman, non-beginner friendly tool, atau bisa kita bilang FTP cenderung sulit dioperasikan terutama bagi pengguna yang tidak mempunyai latar belakang IT yang cukup. Dan yang keempat atau yang terakhir ada tidak bisa melacak proses transfer. Oke, menurut saya penjelasan saya sudah cukup jelas mengenai web dan FTP server. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.